Data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia merupakan tertinggi di dunia dengan case fatality 3-5%. Bisa dipastikan situasi kasus COVID-19 pada anak di Indonesia berada pada level mengkhawatirkan. Apalagi hingga kini sebagian besar rumah sakit belum memiliki ruang ICU atau Intensive Care Unit khusus anak. Bagaimana pemerintah merespon persoalan ini? Seberapa siap seluruh aspek pendukung termasuk Vaskes dan Nakes menjadi benteng kuat melindungi anak-anak? Kita terhubung dari luar studio lewat sambungan Zoom dengan Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore Bu Nadia. Selamat sore Mas Fadli. Salam sehat Ibu, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini Bu. Sama-sama. Oke, kita langsung saja Bu Nadia memaparkan. Saya mengutip sedikit informasi soal laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia ini, kasus kematian anak akibat COVID-19 ini merupakan yang tertinggi di dunia. Artinya ini tidak baik-baik saja kondisinya Bu. Kalau begini artinya juga alarmnya sudah semakin kuat. Kita ingin konfirmasi, benarkah situasi ini seperti yang saya sebutkan Bu Nadia? Ya. Kalau kita melihat ya berdasarkan data global dengan data Indonesia, sebenarnya angka kematian pada anak dibandingkan di Indonesia dibandingkan dengan angka global itu kurang lebih sama ya. Kalau di global itu kita melihat angka case fatality rate-nya itu adalah sekitar 1,9%, sementara di Indonesia kurang lebih sama, yaitu angkanya itu pada 1,98% ya. Jadi kurang lebih angkanya sama, dan tentunya kalau kita lihat proporsi mengapa hal ini terjadi, karena kita tahu bahwa jumlah anak yang positif COVID itu juga sedikit. Jadi memang betul-betul anak yang memiliki resiko, dan rata-rata kalau kita melihat anak-anak ini adalah anak-anak yang memiliki komorbid ya sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya seharusnya anak-anak ini tidak terpapar dengan COVID-19. Disampaikan juga data global mengatakan bahwa ada kemungkinan jumlah kasus pada anak-anak ini tidak terlaporkan semuanya, karena memang pada anak-anak kan cenderung gejalanya itu adalah tidak bergejala. Jadi memang sangat sedikit yang sampai ke fase pelayanan kesehatan. Oke, Bu Nadia, faktor resikonya yang paling berpotensi tinggi terhadap anak ini apa, Bu? Ya, sebenarnya kita tahu bahwa sejak awal pandemi kan kita langsung, dan seluruh dunia juga langsung menghentikan proses pembelajaran ya. Dan sejak awal pandemi sebagian besar kegiatan belajar itu dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Yang artinya kita mengetahui bahwa resiko untuk penularan kepada anak itu betul-betul dibatasi. Nah, tentunya hal lain adalah protokol kesehatan. Yang banyak melakukan aktivitas keluar rumah itu adalah tentunya orang tua atau kemudian adalah masyarakat yang kelompok produktif. Nah, kita perlu ketahui bahwa pada saat kita beraktivitas keluar dan bertemu banyak orang, tentunya kita ini menjadi beresiko untuk membawa penularan tersebut ke dalam keluarga. Jadi kita bisa menjadi sumber penularan. Dan kita juga sudah ketahui bahwa dalam interaksi kita, kemudian misalnya kita bekerja di kantor, bekerja dengan bertemu dengan teman kantor, itu kan protokol kesehatan harus dijalankan. Karena kalau tidak, kita kemudian terpapar, tertular, tapi mungkin kita bisa saja tidak bergejala. Ataupun juga pada saat yang bersama, itu gejala tersebut belum muncul. Tetapi kita tahu dengan perjalanan penyakit dari COVID-19, walaupun tidak bergejala, ataupun 2 sampai dengan 1 hari sebelum gejala itu muncul, justru sebenarnya virus COVID-19 itu paling banyak sudah ada di dalam tubuh kita dan sudah bisa menularkan. Dan inilah yang kemudian kita lihat ya akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan kluster keluarga, karena kita tahu bahwa dari terjadinya peningkatan arus mudik, arus balik, kemudian adanya kluster-kluster di dalam masyarakat seperti kluster terawih, dan kluster halal bihalal, itu yang menjadi pemicu. Jadi maksudnya sebenarnya anak-anak itu sangat jauh ya dari resiko penularan COVID-19 selama tadi orang tuanya atau kemudian orang terdekatnya itu protokol kesehatannya dijaga dengan baik. Kalau kita lihat ya
kemarin anak-anak itu kan sudah dibawa ke tempat wisata, Mhm, anak-anak itu banyak juga yang bawa ke mall, mhm. diajak makan di restoran, ya Ya. mungkin karena pertimbangannya kasihan, gitu, sudah Mhm, sekian mhm, mhm. 1 tahun lah ya, sudah tidak pernah berinteraksi. Tetapi justru itu yang kemudian membuat potensi penularan pada anak ini menjadi Ya. tinggi, dan itu kita bisa lihat karena umumnya mobilitas, kemudian karena juga ada anak-anak yang dibawa mudik ya, Mhm, seperti itu, mhm. akibatnya tentu peningkatan kasus pada anak akan terjadi. Oke, kita sepakati berarti ya Bu Nadia ya bahwa tracing untuk ke semua umur ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada penularan khususnya di klaster keluarga begitu ya Bu? Betul, deteksi dini, tracing, dan testing dengan cepat ya, itu adalah upaya untuk memutuskan penularan di kluster keluarga. Oke, Bu Nadia, support system untuk perawatan ini kita bicara untuk antisipasi yang lebih lanjut. Untuk anak ini sesiap apa vaskes yang kita punya? Mungkin agak repot ya Bu ya, karena kalau saat isolasi anak kan harus didampingi orang tua nih. Tapi kalau sudah masuk ke ruang yang lebih parah begitu, ini kan juga bermasalah juga dengan pengawasan. Sosialisasi soal ini sudah jalan atau belum sih Bu? Iya, pada kasus-kasus kluster keluarga ya, yang dengan anak di bawah 10 tahun Mhm. ataupun anak di bawah 5 tahun, mereka akan dilakukan isolasi bersama orang tuanya ya. Seperti Ya. jadi kalau kita lihat di Wisma Atlet, itu mereka menempati satu kamar, satu ruangan Mhm. yang bersama orang tuanya tentunya dalam melaksanakan dalam eh, pengobatan ataupun dalam kita menangani kasus anak dengan gejala yang ringan atau yang sedang ya. Mhm. Artinya kondisi itu yang artinya orang tuanya juga merupakan orang tua yang dengan gejala positif tapi dengan kondisi yang tanpa gejala atau ringan sedang juga ya. Tetapi untuk kasus anak yang memang berat atau Mhm. memerlukan perawatan intensif, kita memang memiliki khusus ICU untuk anak. Tapi Mhm. memang bednya tidak banyak ya, Mhm. terbatas sekali bednya. Dan sebagian besar ICU untuk anak ini hanya sedikit sekali yang ditujukan untuk COVID ya. Jadi Mhm. mungkin nanti ini yang menjadi tantangan untuk kemudian kalau kasus anak ini meningkat. Tapi kita berharap tidak meningkat lah, Mhm. ya karena jelas sebenarnya kalau anak-anak itu masih kita bisa jaga dengan orang tuanya tetap menjalankan protokol kesehatan. Mhm. Oke, sambil menunggu vaksin Bu Nadia, ada edukasi penting yang juga harus disampaikan kepada orang tua khususnya yang berada di lingkungan terdekat anak, bagaimana preventifnya untuk mengenali apa namanya melihat ciri-ciri atau gejala-gejala ini sudah harus dari awal ini bagaimana yang direkomendasikan? Iya, yang pertama adalah kita meminta orang tua menjalankan protokol kesehatan. Mhm. Anak-anak dipaparkan dengan kondisi penularan, apalagi kita ini masih dalam masa pandemi. Mhm. Apapun alasannya, anak diam di rumah itu jauh lebih baik. Oke. Nah, kedua adalah mendeteksi secara dini. Kita tahu bahwa anak-anak tidak merasakan ya kalau dia sakit, Mhm. tapi kalau kemudian dia demam, batuk, pilek ya, itu segera kita lakukan tes dulu, terutama untuk memastikan dia COVID atau tidak. Ya. Nah, kalau kemudian dari tes tersebut kita pastikan, sebenarnya pasti kalau ada anak yang positif itu biasanya sangat-sangat mungkin itu tertular dari orang di sekitarnya atau orang di rumahnya lah ya. Jadi itu yang harus kita kemudian telusuri siapa sumber penularan daripada anak itu. Oh. Dan kita bisa menghentikan klaster keluarga dengan tadi, jangan lupa anak tidak dipaparkan, tetap Mhm. protokol kesehatan, dan kita juga yang melakukan aktivitas di luar rumah, tetap jalankan protokol kesehatan untuk melindungi anak-anak kita. Dan perlu diingat dengan adanya varian baru, Mhm. ini akan menambah sebenarnya proses penularan, Ya. karena laju penularannya akan jadi lebih cepat. Ya, jadi kalau kita kemudian positif, kebetulan ada varian baru, maka penularan di dalam keluarga itu jauh akan lebih cepat dibandingkan kondisi sebelumnya. Jadi mari kita jaga anak-anak kita lindungi anak-anak kita, tentunya sambil tadi disampaikan Ya. menunggu
vaksin untuk anak-anak, jangan lupa Ya. yang dewasa harus segera divaksin. Karena dengan orang dewasa divaksin, dia akan memberikan kekebalan sehingga potensi sebagai sumber penularan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita itu bisa dicegah. Oke, sangat jelas imbauan dan juga rekomendasi yang disampaikan oleh Bu Nadia dan juga representasi dari pemerintah untuk tetap taat dengan apa yang sudah ditetapkan dan prokes juga tetap harus jalan, apalagi melihat penyebaran dengan varian baru ini juga berpotensi menulari anak-anak kita di rumah. Terima kasih Bu Nadia sudah bergabung dengan kita sore ini. Sama-sama, Mas Aldi.